Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar bahasa Inggris untuk kelas 7 dari buku Kurikulum Merdeka di chapter 3 Home Sweet Home, Unit 2 My House Chores, Part 3 Section 3 di halaman 122 sampai dengan 123. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Dan boleh juga nanti di-follow, di-subscribe channel Karina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy. Dan boleh juga di-follow IG-nya di @onlineclass101.id. Nanti kalau kalian ada tugas atau PR yang sulit untuk dijawab, nanti boleh dikirim foto tugasnya, nanti Karina bahas di video pembelajaran ya. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Yuk kita bahas section 3, language focus. Describing household activities. Mendeskripsikan household itu pekerjaan rumah ya. Activities ya, aktivitas pekerjaan rumah. Lalu when we talk about activities we do regularly, we use the present simple. Nah ini tenses ya. Jadi tenses itu ada present ya. Present. Nah, present itu ada simple, present continuous, present perfect, present perfect continuous, lalu ada juga past ya. Semuanya juga sama, past itu ada past simple dan lain-lain. Lalu ada future juga. Nah, sekarang ini kita belajar present simple. Jadi ketika kita membicarakan tentang aktivitas yang kita lakukan secara berkala, secara rutin ya, kita menggunakan present simple. Ya, kita menggunakan tensesnya present simple. Contohnya, I clean my house every day. I clean my house every day. I clean my house every day. Saya, clean itu membersihkan. Coba kalian lihat ini adalah verb atau kata kerja. Nah, ini dalam bentuk kata kerja pertama ya, bare infinitive atau verb 1, kita kenal juga verb 1. Jadi, kata kerja bentuk pertama, yaitu present simple. Kemudian, my house, rumahku, every day. Nah, ini adalah kata keterangan waktu atau prepositions of time, ya. Prepositions of time. Nah, kita pakai every day, every morning. Jadi, yang menyatakan rutinitas ya, kegiatan yang biasa kita lakukan. Yang kedua contohnya, you make the bed every morning. You make the bed every morning. You make the bed every morning. Kamu make the bed itu membereskan tempat tidur every morning, setiap pagi. We do the laundry twice a day. We do the laundry twice a day. Kita do the laundry itu melakukan atau mencuci baju twice a day itu 2 hari sekali. Ya. Twice a day. Nah, kalau ini twice a day 2 kali sehari maksudnya. Ya, oke, 2 hari sekali katanya, twice a day. Kemudian they tidy up the room every afternoon. Mereka membereskan atau merapikan ruangan setiap sore. Nah, coba kalian perhatikan. Kalau di sini subjeknya adalah I, you, we, they. Ya, kita pakai verb 1, bare infinitive. Jadi dia udah kata kerja aja, titik. Ya. Nah, ketika subjeknya adalah he, she, atau it itu adalah kata ganti untuk benda. Atau bisa juga kata ganti untuk hewan, ya. Nah, misalnya kucing ya, cat. Ketika kita ingin menggunakan kata ganti, kita bisa bilang it, ya. Nah, untuk subjek-subjek ini atau nama orang juga, kita tambahkan s atau is di verbnya, ya. Jadi verb s, is. Nah, contohnya gini, kalau tadi kan clean ya, I clean my house. Tapi ketika subjeknya berubah menjadi she, kata kerjanya yang awalnya hanya clean menambah s, cleans. Ya, she cleans the window. Atau he irons, iron kan harusnya kata kerja pertamanya adalah iron ya.
Tapi karena ini he, jadi tambah s. He irons the clothes. He irons the clothes. Lalu Sinta nama orang. Sinta mops. Harusnya kata kerja bare infinitifnya adalah mop. Ya, jadinya mops. Sinta mops the floor. Nama orang lagi Galang. Galang washes the dishes. Ya, kalau ini kata verb kata kerjanya sebagai kata kerja karena pakai s karena ada Galang, ya, tambah s atau is. Tapi kalau dishes ini kan awalannya dari dish. Dia kata benda. Dia berubah jadi dishes karena dia plural, ya. Dan ini menjadi arti cucian piring. Ya, every other day. Nah, kemudian untuk kalimat negatif kita bisa menggunakan don't for I, you, we, they, dan kita bisa gunakan doesn't untuk he, she, it, ya. Coba kita lihat contohnya. I make my bed every morning. I don't dust the furniture on Wednesday. Aku membereskan tempat tidur setiap pagi. Aku tidak membersihkan perabot rumah di hari Rabu. Galang takes out the trash every afternoon. Galang membuang sampah setiap sore. He doesn't water the plants every day. Dia tidak menyiram tanaman setiap hari. Ya. Kemudian berikutnya untuk kalimat tanya, ya, kita bisa gunakan tambahan kata do untuk subjek I, you, we, they, dan does untuk he, she, it. Contohnya, ini ada tambahan kalimat tanya ya, WH question. When do you do the laundry? Kapan kamu mencuci baju? Does, ya ini ada does. Does he make the bed every day? Does he make the bed every day? Apakah dia membereskan atau merapikan tempat tidurnya setiap hari? Lalu, does Ara put away her toys after playing with them? Does Ara put away her toys after playing with them? Apakah Ara membereskan lagi mainannya setelah bermain dengan mereka? Does Pak Rahman Syah do the laundry every day? Apakah Pak Rahman Syah mencuci baju setiap hari? Nah, kalau Karina buatkan summary atau ringkasannya, untuk kalimat positif, ya, kita gunakan I, you, we, they, he, she, it. Ya. Nah, ini kita gunakan verb 1. It-nya di bawah. Ya. Ini kita gunakan verb ditambah s. Ya, SIS. Ini untuk kalimat positif. Ya. Nah, untuk kalimat negatif kita menambahkan not di sini. Ya, Kak Rina kasih tambahan di bawah aja ya. Ini kalimat positif. Kalau kalimat negatif, I, you, we, they, he, she, it. Nah, ini kita tambahkan don't atau kepanjangan dari do not. Kalau subjeknya he, she, it, kita pakai doesn't atau kepanjangan dari does not. Nah, untuk kalimat tanya, I, you, we, they, lalu he, she, it. Ini kalimat tanya. Nah, ini kita tambahkan do. Do I, ya, baru di sini nanti verbnya apa. Verbnya verb 1 ya. Ini juga balik lagi ke verb 1. Does, nah jadi do I, misalnya do I, contohnya di sini, do I mop the floor? Do you mop the floor? Do we mop the floor? Kalau yang ini does he mops, enggak jadi does he mops lagi ya, seperti di kalimat positif. Jadi kembali ke verb 1, kalimat kata kerja pertama. Does he mop the floor? Does she clean the window? Ya, oke. Nah, sekarang
kita akan arrange the words to make sentences. Jadi menyusun kata-kata ini menjadi sebuah kalimat. Yang pertama, they the clean windows, ya. Nah, ini menjadi they clean the windows. Kemudian subjeknya she. Jadi kita mulai dengan she, lalu waters the plants. Lalu ini subjeknya we do the laundry. Baru kata keterangannya, every day. Nah, kemudian ini subjeknya I dust the furniture. Lalu twice a day. 2 kali sehari. Lalu you, ini ada kalimat negatif ya. Jadi kita kasih kalimat negatifnya dulu, don't. You don't iron the clothes every morning. Kalimat kata keterangan waktunya. Oke. Nah, sekarang circle the correct words to complete the sentences. Lingkari kata yang benar untuk menyelesaikan kalimat ini. Nah, sekarang subjeknya I. Ya, kalau I kita pakai verb SES atau verb 1. Verb 1 ya, jadi kita circle yang iron. Lalu ini she. Berarti pakai SES, jadinya cleans. Ya, kalau yang ini artinya I iron the clothes every Saturday. Aku menyetrika baju di setiap hari Sabtu. She cleans the windows every weekend. Dia membersihkan jendela setiap weekend, itu artinya akhir pekan, yaitu hari Sabtu atau Minggu. Lalu we jadinya verb 1, jadinya wash. We wash the dishes every afternoon. We wash the dishes every afternoon. Kita mencuci piring setiap sore. Yang keempat, he. Kalau he pakai SES ya, jadi kita pakai yang ini. He sweeps the floor every day. He sweeps the floor every day. Dia laki-laki menyapu ya. Kalau sweep itu menyapu. Menyapu lantai setiap hari. Kemudian yang nomor 5, my sister. Nah, my sister ini dia adalah adik saya ya, perempuan. Adik saya atau kakak saya perempuan. Namun di sini dia karena tunggal ya. Jadi kita menggunakan SES. Jadi my sister does the laundry twice a week. My sister does the laundry twice a week. Ya. Oke, kemudian jadi ini adik saya mencuci baju 2 kali seminggu. Number 6, my father. Nah, my father ini juga tunggal ya. Jadi sebetulnya kenapa kita pisahkan ini dan ini ya? Karena itu tadi ya, supaya membedakan verbnya. My father karena ini dia tunggal, make ya. Makes jadinya makes. My father makes the bed every morning. Ayah saya membereskan tempat tidur setiap pagi. Yang ketujuh, they. They pakainya don't. They don't water the plants every day. They don't water the plants every day. Mereka tidak menyiram tanaman setiap hari. Yang kedelapan, my brother. Ya, my brother berarti doesn't. Tunggal ya. My brother doesn't take out the trash on Monday. Adik laki-laki saya tidak membuang sampah di hari Senin. You itu kita pakai don't. You don't tidy up the room every day. You don't tidy up the room every day. Kamu tidak
merapikan ya kamar atau ruangan setiap hari. Yang ke-10, when. Nah, ini kita lihat. Subjeknya adalah you. Jadi kita pakai do. When do you clean your house? When do you clean your house? Kapan kamu membersihkan atau membersihkan rumah ya, rumahmu. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya. Jadi, sudah selesai nih sampai di sini. Nanti di section 4 akan kita bahas di pembelajaran selanjutnya. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat ya. Jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Dan boleh juga di-subscribe channel Kak Rina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy. Dan boleh juga di-follow @onlineclass101.id di IG-nya. Nanti kalau kalian ada PR, tugas yang sulit dijawab, boleh di DM IG ya. Kirim foto atau capture dari tugasnya. Nanti akan Kak Rina buatkan video pembahasannya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.